Senenggoang ini kita dapat kabar misalnya dari media sosial dan juga media elektronik ya, diberitakan bahwa Senenggoang yang memiliki kandungan panas bumi yang begitu tinggi akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kebutuhan listrik masyarakat Indonesia. Lalu rencana besar ini dari pemerintah mendapat resistensi ya, penolakan dari masyarakat adat ya, khususnya di Kampung Nunang. Dan perihal itulah yang akan kita diskusikan di malam hari ini ya, bersama pegiat hak ekonomi sosial budaya dan juga Kakak Hiron ya. Mungkin di podcast kita ini sebutnya jangan Bung lah ya, Kakak saja ya. Ya, Kakak Hiron dan Kakak Selus ya. Dan Kakak Hiron, beliau adalah masyarakat Manggarai Barat yang peduli begitu. Jadi kita akan membicarakan hal ini begitu, bagaimana pandangan dari kedua narasumber melihat rencana besar dari pemerintah. Ya, langsung saja saya pertama ingin mendengarkan seperti apa pandangan dari Kakak Selus ya sebagai warga Manggarai Barat ya. Yang tua atau yang muda dulu? Yang muda atau yang tua dulu? Dari sudut masyarakat. Oke, dari sudut masyarakat. Sosialnya dulu. Jadi nanti yang tua dulu, nanti muda. Kakak Hiron saja dulu. Tidak bisa Ya. ditolak. Oke, Saya silakan. pegang ini atau biarkan? Pegang. Oke, silakan Kakak. Oke, saya didaulat untuk bicara pertama. Padahal sebenarnya harus yang tua dulu, yang muda biasanya mengalah gitu. Nah, saya gini, memang akhir-akhir ini udah berapa tahun Iya. isu soal geotermal ini di Baisano Iya. semakin hadir dalam pembicaraan publik. Iya. Menjadi soal kadang kita tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi di sana. Gitu. Yang kita tahu ada masyarakat yang berteriak, menolak. Iya. Kenapa mereka menolak juga? Ada berbagai narasi di sana. Iya. Dan publik sebenarnya, ya publik seperti saya, masyarakat seperti saya kan pengen tahu nih. Iya. Nah, ini ada apa di sana? Ini ada apa di sana? Lalu kemudian seberapa penting sih eksplorasi itu gitu. Dan berbagai hal. Sampai yang terakhir kan yang menarik adalah yang menjadi isu ini agak naik juga, agak sering dibicarakan juga adalah soal sikap gereja yang terakhir. Yang sebelumnya pada tahun 2020 gereja menulis surat kepada presiden, dalam hal ini uskup, meminta presiden untuk menahan dulu atau membatalkan proses ini. Tolong dikoreksi itu, menahan atau membatalkan. Tapi belakangan tersiar kabar bahwa gereja kemudian malah meminta presiden untuk mulai proses itu, proses eksplorasi geotermal itu. Nah, ini juga menghadirkan pertanyaan juga, emang urusannya dengan gereja ini apa gitu? Gitu. Emang di tanah dia? Nah, ini sekian banyak pertanyaan yang mungkin menurut saya publik pengen tahu juga. Kebetulan juga kita di sini ada Om Selus yang mungkin bisa berbagi banyak hal soal itu. Daripada kita juga salah menilai ini. Maka dari tadi saya pengennya Om Selus yang bicara duluan karena beliau ini yang sebagai pemerhati kan pasti punya banyak data lah soal ini gitu. Nah, kita sebagai masyarakat ini kan yang namanya pemerhati gitu loh. Nah, tidak banyak juga yang kita perhatikan. Paling-paling ya kita lihat di medsos atau coba menggali data ke pihak-pihak yang selama ini melakukan advokasi. Tapi satu poin saya, penekanan saya gini, apapun itu, jangan lupakan satu hal, bahwa rakyat di Senenggoang itu, di Baisano itu, punya hak atas tanah mereka. Dan itu harus dihargai. Itu poin-poin saya. Apapun perdebatan itu, hargailah. Masyarakat adat di sana, hargailah hak pribadi mereka, hak mereka atas tanah. Dan mau diapain aja tanah itu, harus atas persetujuan mereka. Itu sih mungkin ya, cuil dari saya.
mungkin bisa berkembang sebentar dengan diskusi yang terus dipandu oleh Pak Luis ini. Gitu. Oke, menarik ya apa yang disampaikan oleh Bung Hiron ya. Kita langsung saja mendengarkan apa yang akan disampaikan atau hasil ya penggarapan soal isu geotermal ini ya, kita akan dengarkan dari Kakak Selus sebagai pemerhati ekonomi sosial, hak dan ekonomi sosial. Silakan Kakak Selus. Ya, kalau begini saja bisa Tidak. harus di begini. Sorry. Ya, isu geothermal ini memang bukan isu baru sebetulnya. Ya. Di seluruh dunia isu geothermal menjadi isu-isu yang strategis yang berkaitan dengan sumber daya energi. Ya. Dan menjadi fokus banyak negara karena dianggap sebagai bagian dari energi yang baru dan terbarukan. Jadi orang sudah mulai meninggalkan energi yang berasal dari fosil dan sumber daya alam yang lebih destruktif. Nah, sekarang kita dalam konteks Flores atau Manggarai Barat, mungkin ini terlihat baru. Tetapi sebetulnya potensi yang kita miliki ini sudah lama. Penggunaan geothermal pertama kali itu kan di Manggarai. Dan kemudian situasi yang ada di Perunggu juga sebetulnya Manggarai juga punya. Kemudian di Makaloko. Nah, sekarang bagaimana ini dimanfaatkan? Nah, sekarang kita bicara tentang ini. Nah, kalau kita misalnya teman-teman lingkungan melihat bahwa sumber energi baru terbarukan itu sebetulnya dia lebih menjamin tentang sustainable living, saya kira alasan untuk konteks lingkungan juga perlu didiskusikan lagi. Nah, kebanyakan kan yang bicara sekarang ini ya teman-teman yang lebih isu yang diangkat itu adalah soal lingkungan. Nah, tapi kalau lihat dari semua energi, terutama listrik yang baru terbarukan sebagai bagian dari sustainable living, alasan apa yang kemudian bisa dipakai untuk mengkritisi proyek geothermal ini yang ada di sana Goa? Nah, kalau saya itu tidak lagi bicara pada pro kontra yang berkaitan dari sektor lingkungan ya, tetapi perdebatannya lebih pada soal social impact-nya. Lalu apa dampak Masyarakat sosial dari proyek ini? Seperti apa peradaban yang akan muncul? Seperti apa? Nah, soal respon dari Iron soal gereja. Nah, saya kira konteks gereja sekarang itu tidak lagi pada gereja yang yang hanya melekat pada kegiatan-kegiatan seremonial kayak gitu misalnya. Menurut saya nggak menarik lagi kalau misalnya gereja hanya fokus pada urusan-urusan sakramen saja, urusan-urusan liturgi saja. Jadi lebih ke liturgi sentris. Itu saya kira gereja, terutama gereja Katolik, itu gereja dan konsep yang liturgi sentris itu sudah gereja yang ditinggalkan. Tapi umat Katolik sebetulnya berharap bahwa gereja lebih kepada perannya sebagai bagian dari keseruan kenabian, kira-kira kayak gitu. Istilah lainnya adalah sikap-sikap profetik gereja. Jadi kalau kita bicara menanggapi Iron tadi ya, kalau kita bicara tentang perjalanan gereja Katolik sebetulnya bukan hal baru. Gereja Katolik terlibat dalam sosial. Ajaran sosial gereja saya kira itu sebuah historis yang perlu dialami mulai dari Rerum Novarum sampai kemudian itu terakhir tentang Laudato Si, bagaimana gereja berpihak pada sosial masyarakatan termasuk Laudato Si itu sangat fokus pada isu-isu lingkungan. Nah, saya kira peran gereja pada kenapa gereja masuk dalam situasi isu geothermal ini juga bagian dari spirit gereja. Nah, kalau buat saya
saya membutuhkan gereja isu itu sebetulnya, daripada sekedar hanya rutinitas liturgi saja. Jadi ada hal lain. Nah, saya tidak masuk ke soal pro kontra, tetapi terkait dan pro kontra, tetapi juga kita lihat bahwa zaman ini begitu banyak pihak sudah mulai fokus pada energi baru terbarukan. Dan salah satu bagian dari energi baru terbarukan itu adalah geotermal. Panas bumi ya. Panas bumi. Selain surya, angin, kemudian juga panas bumi. Saya kira itu dulu untuk ya, menarik apa yang disampaikan KKC. Bahwasannya memang berbicara tentang keterlibatan gereja ya dalam peradaban kita ini. Kita ketahui bahwa untuk konteks Sanongguang memang awalnya gereja sepertinya terlibat begitu ya. Lalu sekarang kita lihat bagaimana manuver mungkin ya gereja dalam hal ini mendukung kalau kita baca di media. Bagaimana menurut Kakak Hiron? Apakah ini konsisten atau terjadi inkonsistensi gereja dalam soal geotermal ini misalnya? Saya sebenarnya ya nanti baru saya masuk ke gereja itu, tetapi saya coba berbicara soal ada dua hal. Yang pertama itu adalah soal ada kemudian keinginan, dan itu bukan keinginan kita saja, keinginan seluruh umat di dunia ini bahwa energi fosil kita ini yang selama ini menyumbang banyak untuk polusi itu harus diganti, harus diperbaharui lah dengan energi yang lebih ramah lingkungan. Ya saya kira kita semua sepakat soal itu. Gitu. Lalu berikut yang juga jangan kita lupa bahwa dalam kepentingan itu ada masyarakat di sana yang tanahnya terancam, tanah leluhurnya terancam. Nah, artinya gini, saya coba membayangkan gini Pak Luis, saya punya abang ini. Saya membayangkan apa jadinya kalau besok kaget-kaget di depan rumah kita orang mau membangun tanah kita ini strategis, lalu dia ingin membangun mall misalkan, lalu kemudian minta ke kita, ya udah kamu pergi dari sini, ada kompensasi inilah untuk kamu atau gimana nanti kamu kerja di sinilah, gitu. Anakmu nanti kerja di sini, kamu dapat uang segini, daripada tanah ini tidak bernilai. Tapi menurut Om Luis misalkan, bahwa ini tanah ini saya beli dengan keringat saya. Saya dapat di sini dulu, kami punya masa lalu. Kan nggak salah kalau dia bilang, berapapun uang yang kau berikan, apapun kesempatan, apapun kompensasi yang kau berikan, tidak akan mempengaruhi saya. Karena saya punya hak untuk hidup di atas tanah saya sendiri. Kan itu. Begitu juga tentang ini. Anda berbicara misalkan kita berbicara soal energi terbarukan ini demi kepentingan umum, benar. Tapi kenapa sih harus di atas tanah kami? Itu juga kan kita harus pikirkan. Kenapa harus di atas tanah kami? Kenapa tidak menggunakan misalkan maksimalkan saja Ulunggu itu? Kan masih banyak titik atau yang ada di mana itu Bovai? Di Bovai atau di mana itu? Itu di Mata Loko. Kenapa tidak dimaksimalkan saja? Atau di Ende? Dimaksimalkan saja berapa titik itu, gitu. Toh itu sudah beroperasi. Nah, dan di Ulungbu sendiri kan udah lama itu beroperasi. Dan saya sempat terlibat dalam urusan Ulungbu itu ketika masih bekerja dengan orang lain, ikut membantu mengerjakan infrastruktur di sana. Dan di sana hasil diskusi kita dengan tenaga teknisnya bahwa potensi Ulungbu itu luar biasa. Ya kenapa itu nggak dimaksimalkan? Kenapa sih harus ada di Sanonggo yang notabene masyarakatnya menolak? Masyarakat menolak. Dan saya kira jelas. Saya tadi nonton video dari Bapak siapa itu? Pak Erwin itu dia mengatakan bahwa ini. Saya pernah disuruh menghitung. Kalau kompensasi tanah, saya menghitung itu sekitar 25 miliar 975 juta. 26 miliar 975 juta. Tapi menurut dia, uang itu satu saat akan habis, tapi tanah saya nggak akan habis. Dia katakan saya tidak peduli dengan itu. Saya tidak mau kau kompensasi kah, tapi ini tanah saya. Yang harus kita pikirkan, apapun inovasi, pikirkan juga. Ada hak orang masyarakat lokal yang memiliki tanah itu secara historis, lalu mereka punya kedekatan dengan alam,
Ada prinsip Manggarai, Gendang, One, Lingkope, Ambo, Batea, apa? Natas Bate Labar, segala macam. Ada 5 tugu itu. Iya. Masyarakat bertahan di sana. Tidak penting berapa banyak masyarakat yang menolak. Satu orang aja kan kita harus menghargai hak satu orang ini untuk dia punya hak atas tanahnya kok gitu. Iya. Nah, lalu berikut soal kalau sikap gereja, saya setuju sikap gereja itu ya tidak hanya di bicara sakramental, bicara di gereja aja, bicara bagaimana misa. Tetapi soalnya adalah ketika gereja pun tidak konsisten ini loh. Kemarin nolak, sekarang bolehlah dibangun gitu loh. Nah, saya ingat salah satu argumen dari gereja kemarin mendorong pemerintah itu menahan proses itu adalah karena bicara soal penghargaan terhadap hak masyarakat atas tanah itu. Yeah. Nah, lalu kemudian di penolakan juga sepertinya gereja mengabaikan soal hak itu. Yeah. Kan gitu. Lalu pertanyaan kemana perginya hak itu di mata gereja itu kan menjadi pertanyaan juga. Yeah. Lalu berikut, saya kira kalau dalam posisi ini menurut saya gereja dan mungkin ada dan pemerintah lah, gitu. Posisinya sama kok. Mereka juga datang minta tanah pada masyarakat. Kok gereja juga dulu minta tanah pada masyarakat, maka dibangunlah gereja di sana. Dan termasuk gereja tertua loh di Nunang itu. Yeah. Dan saya kira gereja tidak datang bawa tanahnya. Iya. Kan itu. Gereja datang minta tanah masyarakat. Dan hari ini juga pemerintah datang minta tanah ke masyarakat sebenarnya. Yeah. Untuk dibangun itu. Kalau masyarakat yang nggak mau kasih kan, nggak bisa dipaksa. Iya. Nah, saya nggak mau masuk ke isu-isu misalkan ada yang mengatakan begini ya. Nah, yang belum kita diskusikan itu soal bagaimana dampak terhadap lingkungannya, dampak terhadap alam. Ada burung-burung yang atau bebek-bebek angsa-angsa yang endemik di sekitar itu, yang hidupnya dari danau itu. Kemudian bagaimana? Saya nggak mau masuk ke sana. Bukan apa ya? Saya belum mau masuk ke sana. Kenapa? Boro-boro bicara alam itu, boro-boro bicara unggas itu, manusianya aja belum kita selesaikan. Manusianya juga masih menolak kok. Iya. Nah, kalau manusianya udah oke, barulah kita akan diskusi soal yang lainnya. Gitu. Oke. Mungkin gitu. Itu Oke. saya menanggapi. Oke. Iya. Kekasih Luz, memang berbicara terkait energi terbarukan ini tentu kita semua sepakat ya, karena itu sangat ramah lingkungan. Namun bagaimana Kakak C melihat bahwa sekarang ini ternyata ya di Kampung Nunang ada penolakan dari masyarakat terkait rencana besar itu? Pro kontra dalam sebuah rencana investasi itu bukan hal baru juga. Yeah. Dan itu sering dialami. Yeah. Yang paling populer dalam pro kontra investasi itu adalah soal lahan. Yeah. Lahan dan sebetulnya begini. Yeah. Saya coba untuk cek dari beberapa perspektif. Misalnya, apa tujuan dari investasi? Yeah. Apakah itu lebih kepada kepentingan privat, pure bisnis, atau sebetulnya juga bagian dari pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan. Jadi negara melakukan upaya pemenuhan kebutuhan dalam hal ini energi melalui investasi itu. Kira-kira kayak gitu. Nah, kalau misalnya terkait hal ini, maka kita lihat ke konstitusi dasar. Yeah. Konstitusi dasar kita terkait dengan hal ini itu kan juga diatur dalam soal hukum agraria ya, dan fungsi sosial tanah. Jadi tanah itu juga ada memiliki fungsi sosial. Yeah. Misalnya ada akan dibangun untuk fasilitas-fasilitas untuk kebutuhan publik misalnya. Yeah. Karena tanah punya fungsi sosial, kemudian juga tetapi pemanfaatan fungsi sosial itu juga melalui penghormatan terhadap para pemilik misalnya, para pemilik ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Salah satunya tadi ya soal kompensasi. Tapi soal yang dikatakan Om Miron tadi soal kalau misalnya masyarakat nggak mau seperti apa, nah saya juga nggak ngerti kalau kayak gitu. Jadi ada mekanisme yang coba diambil. Nah, di pembicaraan awal tadi saya sempat menyebut tentang social impact. Yang lebih penting yang dilakukan sekarang itu adalah social impact-nya. Baik social impact yang negatif maupun social impact yang positif. Ya. Social impact yang bisa dikatakan negatif misalnya soal tadi kepentingan hak atas tanah masyarakatnya itu seperti apa. Jadi negara menghormatinya itu seperti apa.
sisi negara diwajibkan Iya. untuk menghormati hak-hak masyarakat termasuk hak atas tanahnya. Iya, iya. Sekalipun dalam hukum ulayat itu tidak masuk dalam hukum positif, tetapi keberadaannya juga tidak bisa dikesampingkan. Iya, iya. Bahwa negara juga harus menghormati. Maka dengan demikian, saya kira pola komunikasi selama ini kan, kalau saya ikutin kasus ini atau rencana investasi ini, soal keterbukaan informasi. Oke, oke. Di masyarakat Wesano juga hampir tidak memiliki akses yang baik karena ruang-ruang keran-keran informasi itu juga sangat terbatas. Iya. Terkait dengan rencana investasi, master plan-nya seperti apa, lokasi pabriknya seperti apa, kemudian pemborannya dan lain-lain. Termasuk masyarakat juga punya hak untuk mengetahui nilai investasi yang akan dilakukan. Kemudian dari pihak pemarkarsa juga sebetulnya harus lebih jujur untuk menjelaskan informasi itu semua seperti apa, termasuk dampak-dampak yang akan timbul misalnya. Tidak soal hanya dampak lingkungan, tetapi juga pola relasi sosialnya yang akan yang terjadi kemudian seperti apa. Nah, pola relasi ini kadang-kadang dikesampingkan, tetapi sebetulnya ini menjadi bagian dari peradaban masyarakat lokal itu. Apakah kemudian terjadi perubahan atau tidak? Ini kan secara jujur harus dilakukan. Nah, ada pihak lain selain pihak pemarkarsa juga pemerintah. Nah, pemerintah juga sebetulnya harus secara jujur untuk menjadi penengah sebetulnya. Sekalipun satu sisi pemerintah juga menganggap bahwa investasi ini juga bisa menjadi instrumen untuk pemenuhan kebutuhan soal energi, tetapi juga dia tidak mengesampingkan kondisi masyarakatnya. Jadi dia bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup masyarakatnya di situ. Jadi dia harus terbuka. Saya kira persoalan kita dari awal ini ada di situ. Nah, kemudian muncul berbagai riset-riset yang terjadi. Hasil riset-riset ini juga mempengaruhi sikap gereja sebetulnya. Kalau kita lihat ada riset yang kemudian tidak objektif karena begini. Saya seorang periset ya. Sering melakukan riset. Nah, kalau kita riset kemudian dalam kepala kita frame nolaknya itu sudah ada atau frame menerima itu sudah ada, maka hasil riset itu sebetulnya hanya untuk menguatkan apa yang kita pikirkan sebelumnya. Nah, ini juga bahaya kan. Jadi tidak melihat secara objektif dan komprehensif gitu ya. Nah, ini sering terjadi sebetulnya. Di teman-teman NGO juga praktek-praktek seperti ini sering terjadi. Nah, kalau kita sudah semangatnya itu adalah menolak, maka hasil risetnya juga pasti menolak. Jadi ini kan praktek-praktek sebetulnya yang tidak baik lah untuk kalau kita berpihak pada kepentingan masyarakatnya. Jadi nah, yang kedua saya kira begini. Menurut saya ya, yang paling penting dilakukan sekarang itu adalah apakah kemudian hal positif apa yang diterima atau yang dialami nanti oleh masyarakat. Kemudian bandingkan, dikonversikan dengan dampak-dampak sosial yang negatif yang ditimbulkan. Nah, kalau misalnya dampak sosial yang muncul itu problem sosial dalam arti negatif yang ditimbulkan tidak sebanding atau kemudian tidak lebih besar dari dampak positifnya, saya kira juga investasi ini harus dipikirkan ulang. Saya kira pertimbangan saya begitu. Nah, tetapi kan proses penilaian ini kan saya nggak tahu pihak siapa yang sebetulnya harus melakukan ini. Nah, kalau pihak pemarkarsa saya pikir juga pasti tidak objektif. Karena pemarkarsa pasti akan membandingkan hal-hal yang kemudian bisa meloloskan sebagai rencana besar itu. Nah, kalaupun pihak lain juga atau pemerintah juga, saya tidak menjamin bahwa itu juga objektif. Jadi harus ada pihak yang netral untuk melihat persoalan ini secara detail, secara objektif gitu ya. Soal kira-kira seperti apa. Nah, dalam perkembangan terakhir saya mendengar bahwa Pak Bupati Edi ini juga sudah coba untuk, saya kira baru sekali untuk live in di sana, mendengar
apa sih sebetulnya persoalan yang dialami Oleh masyarakat. ya oleh masyarakat, dan kemudian seperti apa sih harapan-harapan atau alasan-alasan penolakan itu. Nah, saya kira ini langkah-langkah baik, tetapi hal yang perlu dilakukan oleh Pak Edi sebetulnya adalah hanya untuk melihat persoalan ini, pohon persoalannya lebih komprehensif, sehingga itu menjadi indikator untuk melakukan atau mengambil sikap. Apakah sikap untuk kemudian untuk terus mendorong investasi ini, atau juga sikap-sikap lain untuk memberikan penilaian terhadap investasinya itu sendiri. Jadi terlalu pagi kalau misalnya pemerintah kemudian segera mengambil sikap untuk mendukung investasi Ataupun menolaknya. tanpa melihat melihat persoalan ini lebih komprehensif. Oke. Baik. Ya luar biasa ya. Memang kita juga melihat perkembangan di media sosial ya, bahwa Bupati Edi Endi kemarin ya ke Sanonggoang untuk melihat secara dalam apa sesungguhnya persoalan di sana, begitu. Ya, bagaimanapun masyarakat Vaisano ya, khususnya di Kampung Nunang, itu adalah masyarakatnya Bupati kita sekarang, begitu. Nah, dari persoalan ini, Bang Hiron, apa yang Bang Hiron lihat masyarakat sampai hari ini, kalau kita amati kemarin tetap mengatakan apapun kami tolak, begitu. Saya begini, kalau berbicara soal rencana eksplorasi geotermal di Vaisano itu, Sambil makan. ada hal yang menarik ini, Pak Luis. Ada hal yang menarik ini. Kabarnya perusahaan yang melakukan eksplorasi itu kan PT SMI. SMI, betul. Yang juga tempat pemerintah daerah kita itu berhutang besok ini. Jadi itu menarik. saya tolong dikoreksi deh. Kalau misalkan kalau itu salah gitu. Jadi saat bersamaan SMI itu sedang berencana mengeksplorasi Vaisano, saat bersamaan pemerintah daerah Sedang memediasi. sedang berupaya mendapatkan pinjaman senilai 1 triliun gitu. Walaupun ketika itu saya secara pribadi minta penegasan dari Pak Ketua DPR, Pak Martin Mitar, kalau misalkan Pak Martin nonton, halo Kakak Martin gitu. jadi beliau mengatakan dengan tegas, tidak ada hubungannya. Syukurlah kalau tidak ada hubungan soal itu. Tetapi yang lucunya adalah kita menolak, masyarakat menolak, saat bersamaan rakyat ini juga mau ngutang ke dia gitu. Jangan-jangan nih, tapi kan kita harus positif nih. Lalu yang kedua ini Om Selus bicara, saya kira hal yang menarik, yang bijak sekali Om Selus mengatakan begini, abang saya mengatakan begini tadi, bahwa pemerintah jangan gegabah nih mengambil keputusan. Tidakkah dengan cara yang sama Om Selus mengatakan bahwa gereja ini gegabah juga, gitu. Mengambil keputusan. Mungkin dengan cara yang sama Om Selus mau mengatakan bahwa gereja ini gegabah nih, langsung aja bilang ayo pemerintah investasi dong gitu. Surat malah ke Jokowi gitu. ya. Surat ke Jokowi gitu loh. Dan pada saat bersamaan ini gereja gencar, mungkin karena memang gereja-gereja kita memang butuh listrik yang kuat gitu. Kebetulan di Labuan Bajo juga kayaknya mau bangun gereja yang besar. Gitu, entah dananya dari mana juga kita nggak ngerti gitu. Mudah-mudahan juga bukan dari konsesi itu. Kesepakatan dukungan itu mudah-mudahan. Nah, saya yakin kok umat kita kuat kok, kita gereja mandiri kok gitu. Nah, tapi yang paling penting bahwa kenapa sih dimensi sosial gereja itu dengan istilah Latin yang dulu saya sudah lupa sebenarnya, gitu. Kok dimensi sosialnya bukannya bicara soal menghargai hak masyarakat yang juga leluhur dari masyarakat itulah yang memberikan tanah buat gereja itu, gitu loh. Kenapa sih harus sikapnya meminta pemerintah untuk itu, tapi nenek orang yang leluhurnya memberikan tanah ke gereja paling tua di Manggarai ini, itu dikhianati gitu. Saya kira ya kita sebagai pribadi, misalnya saya sebagai pribadi, ketika saya hidup dalam komunitas Manggarai di satu komunitas adat namanya Gendang atau Golo, tidak elok, tidak pantas ketika saya mendapatkan tanah dari tua, lalu kemudian saya juga bersama-sama mendukung orang lain merebut tanah itu dari tua gitu. Kan itu. Saya kira kita semua orang Manggarai dan ini. Jadi buat saya ya
gereja udah blunder nih Oke. soal gini, gitu. Tidak, mungkin gereja tidak blunder, tapi Bapak Uskup mungkin blunder soal ini. Oh, bukan gerejanya ya? Blunder untuk sikap yang pertama atau blunder yang Sikap yang kedua, yang kedua saya kira blunder. Lebih baik gereja dari awal nggak bersikap deh, dibanding masyarakatnya kan. Gereja itu kan menjadikan keselamatan. Oke. Nah, gitu. Lalu saya melihat ini, jangan sampai gini gitu. Kasihan kita ini gitu. Logik kita gitu. Kita ini dihadapkan dengan dua perampok besar gitu. Oke. Satu sisi perampok itu namanya adalah kapitalisme yang terwujud dalam bentuk yang namanya yang kita kenal sebagai PT SMI itu yang sedang masuk. Karena itu bisnis juga, Om Selu. Saya kira Om Selu juga setuju. Om Selu juga bahwa apapun omong geotermal itu ada bicara soal keuntungan tuh. Kan itu. Nah, bicara soal ada keuntungan ekonomi. Lalu dia membutuhkan lahan, dia membutuhkan tanah, dia membutuhkan lokasi yang pas untuk itu ada di Sananggoang gitu. Nah, yang dia janjikan adalah kemakmuran ekonomi, relokasi, yang dia janjikan adalah pekerjaan gitu. Nah, kepada masyarakat lokal gitu. Jadi gereja juga datang jauh hari sebelumnya, dia janjikan adalah keselamatan. Gitu. Satu dapat tanah melalui janji keselamatan, satu dapat tanah melalui ingin mendapatkan tanah melalui janji kesejahteraan ekonomi, bahkan bicara sampai miliaran gitu. Nah, yang menarik adalah ternyata masyarakat itu religius gitu loh. Masyarakat Sananggoang itu luar biasa, dia sangat religius gitu. Janji keselamatan dia terima gitu. Tapi janji uang dia nggak mau terima gitu loh. Nah, lalu gerejanya malah mendukung orang yang memberikan janji. Ini artinya, ya saya polos saja berbicara tentang ini gitu. Sangat, menurut saya sangat disayangkan sikap ini gitu. Sikapnya siapa yang dimaksud? Sikap dalam ini sikap Kuskupan Ruteng, Bapak Uskup yang memberikan surat itu. Kalau surat itu benar dari Bapak Uskup gitu. Gitu. Kalau itu surat itu, apapun alasannya. atau begini. Nah, Kalau saya balik sebentar Om, saya belum selesai gitu. KKC akan masuk juga ke sana gitu loh. Saya hanya mau membantu Kakak Selus supaya Kakak Selus tidak takut mau mengatakan bahwa gereja itu terlalu terburu-buru gitu. Gitu. Lanjut. Nah, lalu yang paling penting yang kan gini. Saya dapat juga informasi ini. Ini kan pembangunan ini kan mau dibangun oleh PT SMI dan dibiayai oleh Bank Dunia. Dan syarat Bank Dunia itu kalau masyarakatnya tolak itu nggak jadi dia kasih duitnya. Gitu. Nah, saran saya gini aja deh. Kenapa sih nggak jujur aja? Sebenarnya setuju dengan Om Selus. Bicara dengan masyarakatnya apa adanya. Gini loh, kami itu mau ini bisnis loh. Ini bisnis, ini betul-betul bisnis. Jadi keuntungan kami itu segini loh kemungkinan proyeksi keuntungannya. Untuk masyarakat sekitar itu. Kita mau bagi hasil. Kayak gini lah, kita punya tanah, Om Luis punya tanah, saya punya tanah misalkan. Atau Om Selus punya tanah. Orang datang, investor datang. Saya mau bangun ruko, ya udah. Rukonya bagaimana? Mau saya sewa atau mau bagi hasil? Tawarkan itu. Keuntungannya segini setahun misalkan, saham atau apa. Kalau masyarakatnya juga tetap tolak, ya jangan dipaksa. Terus yang paling kacau kan gini, ini kesannya terburu-buru atau jangan-jangan karena kita mau bangun ini, mau bangun apa namanya ekonomi kek gitu, yang butuh listrik banyak gitu. Kenapa kok buru ngotot sekali harus Sananggoang gitu? Ini kan pertanyaan dalam otak publik ini kan, wah mengganggu sekali. Kenapa sih nggak mau ambil dari Sananggoang dari apa saja, Ulumbu aja? Dan saya tidak mau masuk dalam hal-hal teknis, Om Selus, karena saya tidak mengerti soal itu. Saya tidak mau bicara soal bagaimana dampak lingkungannya segala macam, karena memang saya nggak ngerti. Saya bukan pakarnya. Gitu. Tetapi saya tahu bahwa saya orang Manggarai, saya tahu bahwa tanah buat orang Manggarai itu satu hal yang sangat berharga. Gitu. Oke. Ya, mungkin tadi langsung saja ditanggapi KKC, karena tadi KKC ingin menyatakan sesuatu seperti ini. Begini. Ya, menarik, tadi kan Iron bilang bahwa Kuskupan blunder atau Bapak Uskupnya blunder. Terus saya tanya, blundernya itu sikap yang pertama atau sikap yang kedua? Blundernya adalah sikap yang kedua. Nah, kalau misalnya sikap yang, katakanlah begini, sebetulnya kebanyakan orang berharap bahwa uskup itu harus menolak. Jujurnya begitu. Sikap kuskupan itu ya harus menolak. Nah, itu baru kemudian dianggap bahwa kuskupan berpihak pada masyarakat. Masyarakatnya harus
dilanjutkan, masyarakat yang menolak, Ya. karena ada juga masyarakat yang menerima. Ya. Nah, saya kembali ke konteks tadi. Sebetulnya yang saya bilang tadi itu bahwa ada riset-riset. Ya. Nah, kalau saya ikuti sikap Kuskupan ini, Ya. Kuskupan itu sebetulnya dalam sikap yang pertama itu tidak melakukan riset secara independen. Mereka menggunakan riset dari teman-teman yang selama ini jalan bersama mereka. Ya. Nah, kemudian tadi sempat disebutkan bahwa ada surat itu. Ya. Nah, itu juga sebetulnya berangkat dari pemikiran hasil dari riset yang pertama itu. Oke. Nah, ketika kemudian melakukan studi verifikasi dari hasil riset itu, ternyata ada beberapa hal yang kemudian dilihat agak rancu. Ya, nah itu informasi yang saya dapat. Yeah. Nah, kemudian mereka coba untuk membangun ulang. Nah, saya kira sikap yang kedua ini bagian dari hasil itu tadi. Setelah data-data awal itu kemudian diverifikasi, ternyata ada beberapa hal yang kemudian yang tidak sesuai. Yeah. Nah, saya tidak masuk ke situ ya. Saya juga hati-hati juga sebagai Katolik yang non aktif, saya akan hati-hati. Omong bicara tentang apa namanya Tuhan ini ya, karena selama ini memang saya juga nggak peduli sih sebetulnya. Saya tidak terlalu peduli apa sikap gereja itu buat saya tidak peduli. Yeah. Tapi buat saya bisa mengerti. Sekalipun saya tidak peduli seperti apa sikap gereja, tetapi saya bisa memahami kalau mereka bersikap, apakah itu kemudian bersikapnya seperti yang pertama, atau bersikapnya yang kedua. Karena sejauh ini bahwa menurut saya organisasi keagamaan itu sudah tidak terlalu penting buat saya. Sepanjang itu hanya sibuk dengan rutinitasnya aja. Nah, soal tadi saya kembali lagi ke soal hal yang paling penting menurut saya. Menurut saya itu adalah hal yang penting untuk menjawab tadi Iron, itu melakukan dialog. Melakukan dialog-dialog yang baik, dan saya kira apa yang sudah dilakukan PID ini tidak hanya sekali harusnya menurut saya, tetapi harus dilakukan berkali-kali. Tanpa melibatkan pihak manapun. Jadi dia sendiri yang pergi, dan kemudian apa yang dia lakukan adalah hanya mendengar, tidak mengajari atau tidak memberi informasi apapun, tapi dia hanya mendengar. Seperti apa persoalan, untuk melihat persoalan. Harus bisa menjadi pendengar yang baik, tetapi tidak hanya sekedar mendengar, tapi kemudian dia dari apa yang informasi yang didapat dari masyarakat, dia bisa memahami, memetakan persoalannya di mana. Nah, kemudian juga dia juga harus secara apa namanya jujur untuk melakukan analisa terhadap investasi. Terlepas tadi apakah ada hubungan soal debitur dan kreditur, saya tidak masuk sana. Karena tidak ada hubungannya, kata Pak Martin. Saya tidak bisa katakan tidak ada hubungannya, tetapi saya tidak tahu itu. Saya kira saya belum dapat informasi kalau betul misalnya ada hutang di situ. Saya tidak tahu itu, tetapi buat saya ini adalah relasi antara investor dengan para pengambil kebijakan publik. Nah, seperti apa harapan-harapan publik kemudian yang bisa diakomodir dalam sikap pemerintah, itu sebetulnya pemerintah harus lebih banyak mendengar dan kemudian melakukan studi terkait dengan investasi ini lebih jujur. Nah, soal isu tadi yang soal berutang, apakah kemudian ini kompensasi? Kompensasi ini kan bisa jadi ketika lu sudah dapat duit dari dia, kemudian kompensasinya harus memuluskan proses investasi ini. Saya tidak mau masuk sana, tetapi potensi seperti itu bisa saja terjadi. Nah, kalau kita belajar pada skup yang lebih besar, negara ini kan sebetulnya dibangun zaman Jokowi ini dibangun oleh uang utang. Pinjam ke luar negeri dan lain sebagainya. Pinjam ke luar negeri, apakah pinjam di IMF atau pinjam ke negara-negara lain. Nah, negara-negara
yang memberi kita utang juga begitu banyak yang berinvestasi di Indonesia, Iya, gitu ya. iya, iya. Tetapi apakah kemudian itu dianggap sebagai sebuah kerjasama bilateral? Iya. Itu juga perlu dikritisi. Nah, dalam konteks untuk memahami utang itu seperti itu kira-kira. Oke, oke. Buat saya bicara tentang berhutang untuk membiayai beberapa pembangunan yang akan dilakukan oleh PNI ini satu hal yang secara khusus bisa dibahas, bisa didiskusikan. Iya. Tetapi berhutang pada investor yang untuk geothermal ini juga saya kira harus butuh data yang valid juga ya. Oke. Saya tidak mau mendiskusikan itu karena saya tidak mau berasumsi. Oke. Tetapi intinya itu, masyarakat sebetulnya kondisi realnya kayak apa sih Oke. untuk memandang atau memposisikan investasi geothermal dan apa dampak sosial yang akan timbul. Iya. Dan itu harus secara jujur. Iya, Kemudian seperti apa investasi ini jangka panjang. Nah, itu akan berkaitan dengan social impact-nya. Nah, kalau saya ini saatnya kemudian masyarakat membangun posisi tawar yang besar. Oke, kepada pemerintah ya? Kepada pemerintah Maupun terhadap perusahaan ini investor, tadi? ya. Oke. Mereka punya posisi karena itu posisi tawar yang tinggi. Ya. Nah, karena itu sebetulnya masyarakat itu harus bersatu gitu. Nah, yang terjadi sekarang kan masyarakatnya terdikotomi. terpecah. Ya. Nah, kemudian untuk meningkatkan posisi tawar itu pada pemerintah maupun kepada investor, itu akan lemah. Ya. Dan siapa yang diuntungkan ketika masyarakatnya lemah? Untuk itu, ya para pemain. Para pemain ini bisa saja investor, juga bisa saja masyarakat itu sendiri yang kemudian bermain. Itu sering terjadi di mana-mana investasi itu pasti ada pemain. Masyarakat yang dimaksud ini masyarakat di desa itu atau masyarakat di luar KKC? Nah, isu ini kan menjadi lebih luas karena ada kelompok-kelompok masyarakat yang merasa terpihakkan itu kan. Oke. Bisa saja datang dari mana-mana. Oke. Tidak hanya masyarakat di Baisama saja, tetapi ada juga masyarakat dari luar dengan tadi ada keprihatinan bersama. Nah, saya tidak mau memisahkan itu. Oke. Semua kelompok ini saya kira jadi stakeholder yang kuat kalau misalnya punya satu isu yang sama yang bisa dimainkan. Saya punya pengalaman banyak di Kalimantan ketika investasi sawit, investasi pertambangan. Nah, posisi tawar masyarakatnya lemah karena itu tadi terpecah. Kalau saya melihatnya begini, kalau misalnya konteks Waisano kemudian masyarakatnya itu sakit, wah itu luar biasa posisi tawar mereka. Bahkan pemerintah juga cukup hati-hati untuk melihat itu, merespon atau menghadapi itu. Baik isu kekuatan itu ketika dia kuat, mau diapakan itu bisa. Mau dinaikkan posisi apa. Tawar menawarnya juga sangat tinggi. Bahkan sampai misalnya tawar menawar soal menolak pun jadi, atau kemudian menerima dengan berbagai penawaran besar juga saya kira juga cukup kuat. Saya membayangkannya begitu tadinya ya. Kalau dalam konteks menerima, kalau misalnya masyarakat kemudian posisi besar dan menerima dalam negosiasinya masyarakat meminta misalnya 30% saham investasi itu milik masyarakat. Oke. Salah satunya. Oke. Wah, luar biasa itu. Kalau konteks menerima. Nah, kalau konteksnya adalah menolak, kita tidak bicara itu lagi. Oke, betul. Nah, kalau semua kayak nilai-nilai sosial tadi itu kayak tanah dan lain semuanya, itu kemudian dikonversikan dalam nilai saham. Saya kira itu cukup kuat untuk kehidupan jangka panjang. Nah, kalau dalam konteks kemudian kita menolak, ya artinya kita tidak bicara itu lagi. Betul. Saya kira di situ.
Saya kira saya mulai dari ini bahwa pertama kita memang saya mengapresiasi sebagai masyarakat mengapresiasi langkah Bupati Manggarai Barat yang datang ke sana mau mendengar masyarakat gitu, mau mendengar mereka di sana gitu. Karena sampai detik ini juga bijak sekali bahwa beliau belum memberikan statement apapun, menerima menolak gitu. Terus harapan saya beliau juga konsisten kemudian bahwa itu rakyat beliau mendengarkan kepentingan rakyat beliau itu gitu. Nah, karena kalau soal rakyat kita mungkin listrik itu udah cukup lah gitu. Udah cukup, tinggal dimaksimalkan saja. Nah, dan tidak perlu gali-gali di sana. Kalau memang masyarakatnya nggak setuju ya nggak perlu dipaksakan untuk digali gitu. Lalu berikut soal penolakan, soal bagaimana masyarakat kemudian harus bersatu menolak ini. Buat saya bukan soal bersatu dan tidak. Mau satu orang yang tolak ya apa masalahnya? Gitu. Oh, tanah-tanah dia, rumah-rumah dia. Nah, lalu ya ada tadi misalkan ada masyarakat yang peduli. Saya termasuk orangnya. Peduli saya bukan orang Sananggoa, saya orang Lembor. Tapi saya membayangkan kalau kemudian hak-hak rakyat ini kemudian dikangkangi atau kemudian dirampas, tanah mereka dirampas, berarti bukan tidak bisa atau bisa saja satu saat tanah saya yang akan dirampas gitu. Hari ini mungkin mereka, tapi mungkin besok saya, mungkin besok Om Selus, kan itu. Makanya kita harus memastikan bahwa negara melindungi itu gitu. Kan itu. Memastikan bahwa lalu sebenarnya saya udah ini Om Selus bahas tentang gereja. Memang ya membahas melawan gereja itu kan tidak saya kira kita tidak senang melawan gereja, dan orang gila aja yang mau melawan gereja. Luther aja nggak mampu kok. Kan itu. Hitler aja nggak mampu kok lawan gereja itu. Lalu siapakah kita semua yang mau coba-coba mau lawan gereja? Tapi poin saya kan gini, benar yang Om Silus katakan tadi bahwa soal sikap gereja tadi bahwa seharusnya misalkan banyak orang yang berharap bahwa gereja itu sikapnya menolak juga kan itu. Buat saya bukan saja itu, memang seharusnya gereja harus bersama rakyat di sana menolak. Kenapa menolak? Ya dengan prinsip tadi, coba kita letakkan ini dalam cara baca orang Manggarai gitu. Saya datang tinggal di situ dikasih tanah. Bahkan ketika saya buat rumah adat juga di situ kan, kita yang dapat tanah di situ ya harus terlibat. Kan itu. Nah, ini ada yang mau datang ngambil tanah. Gitu. Satu sudah dapat tanah. Lalu yang satu, kenapa aja nggak dukung yang punya tanah? Dukungnya orang yang datang mau ngambil tanah ini. Kan itu. Jadi buat saya ya ini mungkin catatan kritis buat gereja, kita tidak sedang monitor. Dan gereja itu penting buat saya. Secara pribadi buat saya itu gereja itu sangat penting. Itu sini sangat penting. Tetapi kalau memang bisa disikap, saya kira sangat manusiawi sekali lah sikap-sikap begitu. Perlu dievaluasi juga, dan tidak tabu. Dan gereja juga kan punya sejarah panjang dia melakukan keputusan-keputusan yang keliru. Misalkan ketika mengeksekusi Kopernikus ya, mengeksekusi apa teori-teori bumi datar dan bumi bulat itu. Kan itu, dan ternyata benar teorinya bumi bulat gitu. Kan itu. Banyak hal yang kemudian, dan ya kita tidak perlu malu, dan ya wajar kalau memang kadang-kadang gereja, tapi yang paling penting adalah menyadari kesalahan itu. Kan itu. Nah, dan buat saya ada narasi yang mengatakan begini juga yang saya dengar di luar gitu, bahwa ya masyarakat sekitar kan setuju dengan itu. Bahkan ada beberapa desa dibilang di sini bahwa ada 4-5 desa yang sudah setuju, bahkan masyarakat itu setuju. Tetapi perlu diingat, Bapak siapa tuh? Yosef Erwin kalau nggak salah. Dia mengatakan bahwa saya tidak peduli mau 1000 lawan 1 orang juga. Ini tanah-tanah saya. Dan itu. Ini soal hak hidup saya. Dan yang paling susah Om Silus adalah, baiklah kalau misalkan mereka mau duduk berdialog. Dan poin saya bahwa saya berharap Pak Edi Endi yang sudah live in di sana, yang sudah ketemu di sana, bisa mengajak masyarakat ini, masuk dalam ruang dialog, dan menjamin bahwa dialog itu dibangun di atas kesetaraan, tidak ada intervensi, gitu.
dialog yang setara, menjamin mereka, itu harapannya, kan itu. Nah, karena apa? Dan kalau memang mereka tidak mau lagi berdialog tentang urusan, hargai itu, hargai keputusan mereka itu. Gitu. Karena tidak semua orang menginginkan hal yang sama. Gitu. Mungkin sekaligus closing statement saya di situ bahwa hargai sikap masyarakat. Sikap dia mau berdialog ataupun tidak berdialog, karena itu soal hak dia atas keagrarian, hak keagrarian dia, hak tanah dia, hak wilayah dia. Itu yang harus kita hargai. Oke. Ya, terima kasih Kakak Hiran ya. Memang Pak Bupati baru pertama kali sepertinya ya hadir live in di Baisano, dan luar biasa atas closing statement ya dan harapan yang disampaikan oleh Kakak Hiran kepada Bupati kita, Bapak Edi dan Bapak Weng ya. Oke, mungkin closing statement dari Kakak C. Ya, soal apa tadi ya, agraria ya. Memang negara kemudian memberi ruang bahwa warga negara itu juga punya hak atas tanah. Tetapi dalam hukum positif juga hak atas tanah juga ada begitu banyak variabel di dalamnya, termasuk fungsi sosial tanah. Jangan lupa juga di Konstitusi Dasar mengatur tentang sumber-sumber yang berkaitan dengan hak hidup orang banyak, itu kemudian dikuasai oleh negara. Saya kira tidak otomatis bahwa hak atas tanah itu kemudian dia sangat otonom sifatnya, tapi juga dia bersentuhan dengan hak-hak publik lainnya. Nah, kemudian closing statement saya adalah saya punya namanya, terkadang kita melakukan kesalahan untuk menuju tujuan yang baik. Ya, bisa saja konteks ini dilakukan oleh masyarakat, oleh para pihak terkait dalam konteks geothermal ini. Jadi, kadang-kadang itu yang terjadi. Nah, realitas itu kadang-kadang juga terlambat. Kesadaran itu dipengaruhi oleh kadang-kadang kenyataan itu kadang-kadang dipengaruhi oleh kesadaran kita itu baru muncul ketika ada sebuah realita. Jarang sekali kesadaran yang mempengaruhi realita, bahwa kita sadar untuk kemudian menghasilkan realita, tetapi lebih kepada realita yang kemudian membentuk kesadaran. Nah, saya kira hal ini penting untuk coba kita terapkan dalam kasus ini gitu. Menyikapi kasus ini. Harus dengan kesadaran bahwa untuk melihat realita itu, realita akan terjadi seperti apa. Nah, kemudian takutnya begitu banyak kasus-kasus yang lain. Hari ini kita bersikap A, ternyata pada kenyataannya realitanya lain. Nah, akhirnya baru kita sadar ketika melihat sebuah realita. Saya kira itu, saya tidak punya kapasitas kemudian untuk mengajak masyarakat untuk menolak atau kemudian mengajak masyarakat menerima. Ya, karena yang data-data yang saya dapat itu sebetulnya data-data yang simpang siur ya. Hasil diskusi yang kemudian base datanya juga perlu diverifikasi. Informasi-informasi yang tersebar ini kan di media sosial banyak sekali. Dan kemudian saya tidak bisa berdasarkan data itu kemudian juga mengambil kesimpulan. Ya, saya nggak tahu, mungkin karena kebiasaan para pengambil data ya, kita tidak bisa berasumsi dari data-data yang sekunder, yang informasi sosial media, informasi berita-berita, tetapi kita juga butuh informasi yang primer, kemudian kita dapat membentuk sikap harus seperti apa. Oke, baik. Tibalah kita 1 jam ya. 1 jam kita telah membicarakan pembangunan geotermal ya, memanfaatkan panas bumi untuk kebutuhan energi masyarakat Manggarai Barat, mungkin juga seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentu pembicaraan ini adalah pengejawantahan ya dari
istilah ya seseorang, saya lupa siapa namanya, tapi dia menyatakan bahwa setiap kebijakan pemerintah itu wajib disikapi begitu ya. Dan sebagai warga negara yang baik ya, dia selalu menyikapi kebijakan itu begitu. Iya. Dan apa yang kita lakukan ya, kita bertiga yang kita lakukan di malam hari ini adalah wujud dari sikap ya yang baik itu sebagai warga negara yang baik juga di NKRI ini, melihat rencana besar pemerintah ya untuk mengeksplorasi dalam hal ini ya, memanfaatkan panas bumi yang ada di Sanonggoang, dan di satu sisi juga mendapat resistensi dari masyarakat. Ya, saya sangat mengucapkan ya terima kasih banyak atas waktu dari Kakak Selus ya, yang telah berbagi bersama kita di Mabar Bicara Podcast di malam hari ini ya, membicarakan tentang persoalan pembangunan atau kontroversi lah ya, rencana pembangunan geotermal. Juga terima kasih banyak kepada Kairon ya,